Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai, rekan-rekan yang kami hormati, makasih pertama saya atas nama tuan rumah bisa ditempati kembali untuk ya wadah silaturahmi, ya kan, doa bersama. Sekalian mungkin ada diskusi bagaimana ke depan sesama alumni Lirboyo ini, gitu kan? Ini yang poin penting. Termasuk tadi itu pas hari ini ada hall kakek saya ini di Indramayu gitu loh ya. Waduh, ini mestinya berkunjung ke Indramayu, tapi ya sudahlah. Cukup tadi itu sekalian Al-Doro Fatihah, ada jalan imtihan gitu ya. Nah yang kedua, saya kemarin kapan ya, 3 hari 4 hari kemarin ketemuan alumni kita juga gitu loh ya, alumni senior yang menceritakan, ya sampai malam ngobrol gitu menceritakan, Pak Zainal kayaknya perlu kita pikirkan deh ini, alumni kita ini bareng-bareng untuk kemudian alumni Lirboyo itu biar punya izah, ya kan, punya bergaining, menjadi motivasi masyarakat agar anaknya dipondokin ke Lirboyo atau di pesantren lah, yang nggak mesti Lirboyo, karena anak saya juga belum ada yang di Lirboyo ini. Anak saya 3 ini di Tubuh Ireng semua ini. Belum ada yang di Lirboyo. Pokoknya menjadi motivasi ke pesantren, ya kan. Nah sehingga wah ini kayaknya poinnya adalah perlu dipikirkan Pak Zainal gitu loh ya. Selain kita, kalau di teman-teman politisi sih kita nggak ngasih masukan ke Caimin. Mungkin minggu depan saya mau ketemuan sama Caimin ya, Muhaimin. Ya pertemuan biasa lah ya. Dia minta Pak Zainal bisa nggak ketemu atas nama alumni Tribakti Lirboyo gitu loh ya. Yang kemarin itu loh ya, saat dia berkunjung untuk meresmikan hadir. Kembali ke poin tadi ya kan, kalau urusan tahlil, urusan basul masail nggak usah dipertanyain lagi. Memang ini sudah funnya alumni Lirboyo gitu loh ya. Atau bahkan ngurusi NU itu kalau setiap muktamar itu kita itu alumni Lirboyo itu ketemu lagi gitu loh ya. Lebih dari 50% pengurus NU itu, ketua PJNU itu alumni Lirboyo. Di saat kapan waktu dulu itu muktamar di Lampung, saya sowan Buya Kafa. Buya, ini perlu digerakkan enggak? Yes, terserah. Tapi enggak, saya enggak bergerak, sudahlah. Ini NU ini tidak usah ditumpangi politik gitu loh ya. Nah sudahlah, biar natural, alami saja, semacam itu. Nah, sehingga tadi itu ya kan basul masail atau mendampingi masyarakat ini sudah tidak pertanyaan lagi alumni kita ini, alumni Lirboyo gitu ya. Tapi kemudian kita menjadi uswah di banyak hal yang lain, kira-kira gitu loh ya. Kalau tadi disinggung kita iuran lagi. Ini jangan sampai menjadi ketidaksemangatannya teman-teman ngumpul. Nah, sehingga perlu dicarikan alternatif ini Kiai, ya kan? Alternatifnya apa? Ya kita berkegiatan lah, yang namanya pengurus Himasal, ya kan? Sekretarisnya apalagi Mas Farid ya. Mencarikan alternatif pola pikir gimana ya? Sudah teman-teman kita ngumpul aja itu sudah alhamdulillah ya kan, biar enak gitu lah ya, selain memang pesannya para masyayikh. Tapi kemudian pengeluaran tadi itu misalnya kalau di cover oleh aktivitas yang dijalankan oleh Himasal gimana gitu, aktivitas tadi. Jadi saya bercerita setiap malam minggu itu semalam ya, kami selesai jam 12 malam, jam 9 ini kumpul masyarakat pelaku usaha. Ya ngaji Safinatun Najah ya kan, kalau karena Kalimatan gitu loh ya. Terus kita jelaskan, baru kemudian ngaji ekonomi. Ngaji ekonominya ini para petani yang jualan bayam sama kangkung saja. Satu ikatnya 1.500 perak.
Berapa kamu jualannya? Saya 3.000 Pak, tiap hari 3.000 ikat minimal. Kali 1.500 sudah 4,5 juta gitu loh ya. 10 orang ini ya kan. Ngobrol ngalor ngidul, kami barusan Pak butuh cabai nih. Ada kemarin alumni Lirboyo Hasbi, kenal nggak? Hasbi. Nah ya, sudah berkecimpung ini beberapa hari ini gitu loh ya, bawa temannya dari Cianjur, dari mana. Ternyata lumayan Pak ya. Saya setiap hari kayak gini untung 300.000, 400.000, udah bersih itu gitu loh ya. Misalnya ya kan. Hanya apa? Dia nggak nanem, makelarin temannya gitu loh ya. Bawa ke sini gitu loh ya. Dan memang rezeki yang banyak itu ternyata tidak nanem, tapi makelar tadi loh ya, trading lah ya. Ya enggak? Di mana-mana itu. Dan rata-rata CEO, pendiri perusahaan-perusahaan itu rata-rata makelar. 70% mereka itu makelar. Akhirnya diriin perusahaan. Itu yang semalam. Jadi setiap malam minggu kami itu ngobrol-ngobrol di sini gitu loh ya. Yang terbaru adalah Pak, kami butuh terong. Berapa kamu jualan? Kami jualannya 7.000, 8.000 Pak. Wah gampang itu. Saya kontak petani saya yang kemarin saya itu ngelihat ke kebun itu, satu truk itu dibawa ke pasar induk. Berapa harga? 5.000 Pak. Tadi saya telepon, Pak harganya 5.000 tuh. Ada selisih 2.000 sampai 3.000. 1 kilonya. 1 kilonya ya kan. Ini kan ceruk gitu loh ya. Jadi ada kalanya kita berkegiatan itu juga diskusi ekonominya nih. Kira-kira gimana ini peluang-peluang itu. Yang wah santri itu bisa loh, ya kan? Karena kita sudah terbiasa, kita ngakunya kan paling dekat dengan Allah gitu kan. Ya enggak, dibandingkan yang tidak pesantren misalnya, mereka sukses loh. Nah, ini ya, itu terong, kacang. Pak Jenal, saya baru masuk ini Pak, kacang mencoba. Berapa kamu untung? Kami untung 400.000 Pak, sudah bersih, kacang panjang itu loh ya. Cabai kemarin hanya 50 kilo. Si Hasbi, berapa Hasbi dapat? 300 sampai 500.000 Pak. Seharinya itu, kalau mau tiap hari ya tiap hari dapat segitu. Ya enggak. Saya tadi kontak, kenal enggak Gusol? Muhammad Beladu. Gusol itu Beladu, berarti kalau sama Mas Syekh Lirboyo itu Banjarmati sih, misalnya. Pak Zainal, ini ada bawang Pak. Bawang yang ekspor ke Jepang. Di Probolinggo itu tempatnya bawang, tapi ada juga yang sudah digoreng, bawang goreng, ekspor ke Jepang. Dan langsung bahasanya perusahaannya. Bawang ini kan kebutuhan pokok gitu ya. Nah misal gitu loh ya. Sama tadi itu karena sini ini nggak ada cabai, nggak ada yang lain, saya tuh telepon ke Probolinggo, bisa nggak dikirim? Bisa Pak. Kebutuhannya berapa? Tapi dicampur ya terong, ya kacang, ya apa itu parea gitu ya, ya mentimun misal. Nah ini kayak gini gimana kalau menjadi salah satu kegiatan yang seminggu sekali itu ada ngobrolin itu. Saya kemarin mancing teman-teman malam mingguan itu ya sudah deh. Saya itu sarung itu kemarin itu banyak itu gitu ya. Banyak teman-teman yang di sini sudah deh malam minggu ambil aja. Saya juga di drop nggak bayar nggak apa gitu loh ya. Lakunya berapa? Dilihat di agen-agensi bersaing, ya kan. Tapi kalau di online ya memang hampir-hampir sama gitu loh ya. Tapi kalau dijual eceran bisa memotivasi teman-teman tadi itu. Si Munawir kadang itu ya. Kita kan kemarin bersepakat setiap malam minggu ya. Tapi ya udah kita jalan terus aja, terserah mau hadir mau kagak, nggak ada semangatnya terserah. Kita hadir aja Munawir, Hasbi rutin biasanya ya sama teman yang lain. Jalan aja. Hasbi ini juga malah dipercaya mertuanya untuk jalanin pertanian juga gitu. Nah, memulailah ya paling tidak ini menjadi PR-nya pengurus juga gitu loh ya. Ya enggak? Kayaknya akan elegan deh santri yang bisa baca kitab kita ya alumni tapi juga ekonominya bagus gitu loh ya. Ya enggak? Ya kan kalau bisa ngasih gitu loh ya. Ya kan? Nah ini nih sehingga perlu menjadi motivasi nih, perlu menjadi motivasi. Ada ngaji ekonomi kita juga mengenal kok babul muamalah ya. Mudoroba, musyaroka, ijaroh, itu gimana prakteknya itu? Mempraktekannya. Yang terbaru lagi itu kemarin Pak, saya bulan 10, bulan 11 panen duren tembaga dari Bengkulu. Kami punya 1.000 pohon Pak. Itu sekelas duren musangking. Kelasnya gitu loh ya. Periode kemarin, beberapa bulan kemarin juga bisnis duren gitu loh ya. Bisa enggak sih kita itu nembus ke pasar induk, entah siapapun koneksinya gitu loh ya.
Ya enggak? Ya doa kayak gini kan barangkali juga akhirnya dipertemukan gitu ya. Sudah deh, garam ini saya borong misalnya kan, saya borong aja deh, selanjutnya dibagi-bagi. Karena punya bisnis tadi itu gitu loh. Ya enggak? Nah ini perlu dimulai semangat kayak gitu kan. Semangat untuk diskusi ini. Dan ini adalah bagian dari jihad juga ya kan, bagian dari ibadah lah ya kan. Di tengah-tengah ngajar atau menjadi dosen di Unusia, wah masih banyak waktu luangnya loh ya. Misalnya ya kan, nah misalnya ya enggak. Ini perlu gitu ya, perlu ngobrol kayak gitu. Ayo kita diskusi apa lagi nih, potensi kemungkinan yang bisa kita kembangkan gitu ya. Saya di grup yang di dalam grup itu tertentu ada 20 kiai-kiai lah. Salah satunya adalah Buya Kafa di dalamnya itu sama Gus Lukman Termas. Bicaranya diskusinya juga ekonomi gitu loh ya. Saya sounding dibuka pendaftaran pemberdayaan pesantren berbasis pertanian. Karena saya mau konekkan dengan Kementan punya program banyak, tapi ini kemana Pak Jenderal disalurkannya? Langsung beliau juga WA pribadi, Pak Jenderal aku punya 10 hektar, tak tanami tebu sama Gus Zamzam juga. Gimana ini kira-kira? Nah, udah nanti kita pribadi ya ini. Saya kontak teman yang di Kediri, dia pembibitan tebu, bisa enggak? Dia punya 10 hektar. Artinya di tengah beliau-beliau kan menjadi uswah guru-guru kita itu, selain ngaji kegiatannya mikirin santri-santri dan yang lainnya ada kegiatan itu. Ya kan, yang kemudian ya bisa punya izah lah, ya kan, bisa punya harga diri, Ketika misalnya, mohon maaf ini, betul enggaknya saya enggak tahu ini. Jangan masalahnya teman-teman alumni di DKI itu aktivitasnya ekonominya memprihatinkan. Kalau saya di HM Putra tak lihat memang teman-teman ya memprihatinkan ya. Ya dulu ya enggak. Ini kan artinya ketika ditanya alumni mana? Dulu pesantren di mana? Paling malu nyebutin. Ya enggak gagah, saya alumni Lirboyo. Ya enggak, ini loh ya menjadi PR kan, menjadi PR. Nah, sehingga kalau tadi tanggungan-tanggungan apa bisa enggak dipikir oleh pengurus ini, pengurus masal gitu loh ya. Ya enggak, kalau enggak dari pribadi, ya ayo bareng-bareng. Mungkin saya juga bisa bantu kegiatan aktivitas apa yang lain. Ya kan, yang bisa jalan. Kalau saya aktivitas ekonomi bisnisnya bukan sarung, kelola aja kalian latihan, untungnya juga berapa, ambil saja gitu ya. Karena kalau saya serius ngurusi sarung, bisnis saya yang lain akan berkurang ganti ke sarung itu gitu ya. Ya enggak? Jadi sama aja, hitung-hitungannya sama aja ya kan? Nah itu tuh. Nah, tapi harus punya motivasi itu. Ngaji bab muamalah, faslun muamalah ya kan? Nah, kira-kira nih, jadi harus berbincangan obrolan itu. Nanti kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sini. Baik, ini karena sudah datang ya, sampai di sini aja. Ini sudah sangat telat ini makan siangnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.